Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Baik, yang pertama adalah Putu Satyadadi Saputra dengan NIM 2017-05-1036. Yang kedua ada Kadek Yuda Rimbawa dengan NIM 2017-05-1049. Yang ketiga ada Putu Wahyu Permana Arta dengan NIM 2017-05-1053. Yang keempat ada Nikadek Megidu Cahyani dengan NIM 2017-05-1043. Dan yang kelima saya sendiri Raheli Haris Juliani dengan NIM 2017-05-1059. Baik, di sini untuk materi yang pertama, di sini yang saya sendiri akan membahasnya mengenai pengertian dari Corporate Social Responsibility. Kepanjangan dari CSR itu adalah Corporate Social Responsibility. Dengan pengertian dari masing-masing katanya, corporate berarti perusahaan, sosial berarti sosial, dan responsibility adalah tanggung jawab. Jadi dapat diartikan bahwa corporate social responsibility merupakan aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah perusahaan besar akan menimbulkan berbagai potensi risiko merusak lingkungan. Keberadaan CSR ini bagi perusahaan diharapkan dapat membantu mengurangi bahkan membuat risiko tersebut menjadi nol atau tidak ada. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sejarah dari CSR. Baik, pemahaman tentang CSR seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan. Bisa disebut juga bahwa CSR mengalami evolusi makna. Penerapan CSR pun juga semakin hari semakin berkembang. Jadi di sini perkembangannya dimulai pada tahun 1950-an. Pada tahun 1950-an, seorang bernama Howard Bowen menulis buku yang berjudul Social Responsibility of Business. Buku ini mengatakan bahwa CSR bukanlah panacea bagi masalah sosial dalam bisnis, tetapi hal ini penting untuk masa depan sebuah bisnis. Buku milik Bowen ini seakan membukakan kesadaran tentang tanggung jawab sosial dalam bisnis. Jadi pada intinya sekitaran tahun 1950-an itu CSR lebih diartikan sebagai sebuah gagasan untuk melakukan manajemen kepercayaan publik. Selain itu, timbul kesadaran bahwa CSR dalam bentuk filantropi merupakan manifestasi dukungan bisnis dengan tujuan yang baik. Mayoritas kegiatan CSR yang dilakukan pada periode ini berupa filantropi. Kegiatan CSR dalam periode ini lebih berfokus pada melakukan hal-hal yang baik untuk kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya pada tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an, literatur tentang CSR semakin berkembang. Kebanyakan literatur pada masa ini membicarakan tentang apa sebenarnya CSR itu dan apa pentingnya bagi bisnis dan masyarakat. Dalam buku yang berjudul Business and Society milik Joseph McGuire mengatakan bahwa CSR mendorong perusahaan untuk memikul tanggung jawab tertentu pada masyarakat. Sudah seharusnya perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban ekonomi dan hukum saja, tetapi seharusnya lebih dari itu. Selanjutnya pada tahun 1970-an. Pada tahun 1970-an merupakan sebuah dekade di mana tim manajemen bisnis menerapkan fungsi manajemen tradisional untuk menangani masalah CSR. Pada dekade selanjutnya, yaitu periode 1980-an, fokus CSR sendiri mulai disusun kembali dan masyarakat maupun pebisnis juga semakin memahami tentang apa itu pengertian dari CSR. Pada periode ini juga kepentingan ekonomi dan sosial dalam organisasi terasa semakin dekat dan jauh lebih responsif daripada periode-periode sebelumnya. Baik, yang terakhir yaitu adalah periode tahun 1990-an. Sejak tahun 1990-an, konsep CSR secara universal disetujui dan dipromosikan oleh semua kalangan dalam masyarakat, baik itu dari pemerintah, perusahaan, konsumen, dan juga non-pemerintah.
Bahkan organisasi-organisasi internasional seperti The World Bank, Persatuan Bangsa-Bangsa, dan organisasi buruh internasional memberikan dukungan penuh dan berpartisipasi aktif menetapkan pedoman untuk melanjutkan gerakan-gerakan tentang CSR itu sendiri. Hingga kini, CSR memiliki pemahaman yang lebih luas. Penerapan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dan institusi juga semakin beragam demi kelangsungan suatu bisnis dalam suatu perusahaan dan institusi itu tersendiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan pada saya. Nah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya itu mengenai manfaat corporate social responsibility. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi mengenai pengertian CSR ini, bahwa CSR adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, sosial, dan lingkungan sekitar. Nah, maka dalam pelaksanaan CSR ini secara langsung memberikan manfaat baik itu bagi perusahaan itu sendiri dan masyarakat. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat yang pertama, yaitu bagi perusahaan. Nah, CSR sangat bermanfaat bukan hanya bagi lingkungan sekitar, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Nah, dengan berhasilnya program CSR, maka selain dari dampak-dampak sosial masyarakat yang dapat teratasi, tetapi juga perusahaan mendapat jaminan untuk keberlangsungan perusahaan sebagai imbal balik dari kepedulian terhadap masyarakat. Nah, seperti contohnya itu manfaat yang pertama, yaitu meningkatkan citra perusahaan. Nah, perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan dipandang memiliki nilai kepedulian yang tinggi di masyarakat. Nah, perusahaan bisa membangun image positif yang melekat di benak konsumen dengan melakukan kegiatan CSR yang konsisten dan berkesinambungan. Apalagi jika kegiatan tersebut memiliki manfaat yang baik bagi masyarakat dan berdampak pada tujuan jangka panjang. Nah, tentu ini akan memperkuat image perusahaan itu sendiri. Nah, dari respon positif masyarakat terhadap perusahaan akan memberikan citra perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua, manfaat kedua itu memperkuat brand perusahaan. Nah, perusahaan yang bisa membangun image positif di benak konsumen, CSR yang konsisten. Nah, selain itu tidak jarang perusahaan yang melakukan CSR juga turut memberikan produknya secara gratis kepada masyarakat. Nah, dengan memberikan produk secara gratis tersebut, secara tidak langsung, perusahaan sudah memperkuat posisi brand dan produknya di masyarakat. Nah, masyarakat yang menerima produk yang diberikan secara gratis tersebut akan memakai dan menggunakan serta mengetahui keunggulan produk tersebut. Nah, manfaat yang ketiga ada mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Nah, dalam menjalankan kegiatan CSR, perusahaan tidak bekerja sendirian pastinya. Nah, biasanya perusahaan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat atau dinas terkait untuk bekerja sama menjalankan program CSR-nya. Nah, terjalinnya relasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan ini akan mengembangkan kerjasama di antara ke depannya. Nah, dengan melakukan kegiatan CSR, maka perusahaan akan berhubungan dengan banyak pihak untuk bekerjasama secara kontinu dan peroleh tujuan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Nah, manfaat yang keempat itu yaitu ada memiliki nilai plus dibanding kompetitornya. Nah, kompetisi seperti yang kita ketahui, kompetisi dengan usaha memang tidak dihindari. Nah, banyak cara dilakukan untuk dapat unggul dari kompetitornya. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan CSR. Nah, dengan melakukan CSR, perusahaan akan berusaha tampil beda dari pesaingnya dan menunjukkan bahwa perusahaannya peduli dengan masyarakat sekitar. Nah, perusahaan yang melakukan CSR akan mendapatkan nilai plus dibanding dengan kompetitornya. Nah, ini karena masyarakat lebih mengingat perusahaan yang telah memberikan pengalaman atau edukasi tentang tanggung jawab sosial, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan nilai plus dari publik dibanding dengan kompetitor yang tidak melakukan hal yang serupa. Nah, manfaat yang kelima ada meningkatkan harga saham. Nah, jika perusahaan rutin melakukan kegiatan CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, maka masyarakat bisnis seperti investor, kreditur, entah akademisi maupun konsumen akan semakin mengenal perusahaan tersebut. Nah, maka permintaan terhadap saham perusahaan secara tidak langsung akan meningkat dan naik, otomatis harga saham perusahaan pun juga akan meningkat. Nah, next. Nah, yang selanjutnya ada manfaat CSR bagi masyarakat. Nah, dengan memberikan perhatian kepada masyarakat, maka perusahaan dapat ikut
untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan masyarakat di berbagai bidang. Nah, dengan memberikan perhatian terhadap lingkungan, maka perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan agar terpeliharanya kualitas hidup manusia dalam jangka panjang. Nah, dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Maka dari penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR akan diperoleh banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, dalam bentuk yang pertama ada meningkatnya kapasitas sumber daya manusia masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ketiga, kelestarian baik hidup, fisik maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan. Dan yang keempat, terbangun serta terpeliharanya fasilitas umum dan fasilitas sifatnya sosial yang berguna untuk masyarakat, khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Nah, intinya, bagi masyarakat, manfaat yang diakibatkan dari CSR adalah kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh perusahaan, hingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Selain itu, kegiatan CSR juga dapat mempererat hubungan yang kuat antara masyarakat dengan perusahaan pada situasi yang sama-sama menguntungkan. Nah, sekian penjelasan materi saya mengenai manfaat CSR. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kita akan beranjak kepada materi dasar hukum dan juga bentuk-bentuk CSR. Nah, CSR atau kepanjangan dari Corporate Social Responsibility itu tidak sembarangan. Jadi maksudnya tidak sembarangan bagaimana? Jadi, CSR itu ada dasar hukum yang melandasinya. Nah, setiap perusahaan atau PT itu harus melakukan CSR ini karena ya dasar hukum inilah yang menjadi acuan atau cikal bakal adanya CSR tersebut. Nah, yang pertama itu ada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi dalam pasal ini, dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 ini, itu ada di penjabarannya. Yang pertama, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua ada tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal, ya, maksud saya ayat 1, merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban. Yang ketiga ada PT yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Terus yang terakhir, ada ketentuan yang lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan itu diatur dengan pemerintah. Nah, yang kedua ada pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Nah, dalam pasal ini itu penjabarannya ada 4. Yang pertama, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan tentang penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan yang terakhir yaitu mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dari kedua pasal ini bisa kalian lihat bahwa perseroan terbatas atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu wajib melaksanakan CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Terus kita lanjut ke pada ada yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dan yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, pada PPT itu tidak dijelaskan ya secara rinci apa-apa saja sih pernyataan yang ada dalam peraturan tersebut karena dalam peraturan tersebut memang banyak banget perinciannya. Jadi saya hanya mencantumkan peraturan-peraturan dan juga tentang apa sih yang dibahas gitu. Jadi nanti kalian bisa cari di internet apa-apa saja sih yang ada pembahasan apa sih yang ada yang dibahas dari peraturan-peraturan tersebut agar lebih mudah memahami juga. Nah,
Setelah dasar-dasar hukumnya, kemudian kita beranjak pada bentuk-bentuk CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama itu ada cause promotion. Oke. Nah, jadi cause promotion itu adalah dalam program ini ya. Dalam program ini perusahaan menyediakan dana atau sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu. Nah, yang kedua ada cause related marketing atau CRM. Nah, dalam program ini perusahaan itu memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan persahnya penjualan produk. Nah, kegiatan ini biasanya didasarkan kepada penjualan produk tertentu untuk jangka waktu tertentu serta untuk aktivitas tertentu. Oke, yang berikutnya ada corporate social marketing CRM. Nomornya kayak salah nih. Harusnya 1 2 3 ini ke bawah. Jadi ada CSM atau corporate social marketing. Nah, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam kampanye CSM, lebih banyak terfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan, terus perlindungan terhadap kecelakaan dan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat. Terus selanjutnya ada corporate philanthropy. Oke. Nah, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma. Nah, corporate philanthropy itu biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan. Terus selanjutnya ada community volunteering. Oke, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan, pedagang, eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Yang selanjutnya ada social responsible business practice. Oke, perusahaan melakukan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Oke, itu saja penjelasan mengenai dasar hukum dan jenis-jenis CSR. Jadi selanjutnya itu akan saya berikan kesempatan pada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari model CSR ini. Baik, yang pertama itu adalah keterlibatan langsung. Keterlibatan langsung merupakan jenis model yang dilakukan untuk menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial dengan menyerahkan sumbangan secara langsung ke masyarakat, yang dimana dalam keterlibatan langsung ini yang biasanya dilakukan itu diberikan tugas kepada public relation. Yang kedua itu yaitu melalui yayasan. Jenis model ini biasanya diadopsi oleh jenis model yang diterapkan oleh perusahaan yang berada di negara maju, di mana mereka menyiapkan dana awal dan dana abadi digunakan secara teratur untuk membangun sebuah yayasan, contohnya seperti yayasan sosial. Yang ketiga yaitu bermitra dengan pihak lain. Jenis model ini merupakan jenis model di mana mengadakan hubungan dengan perusahaan lain atau organisasi sosial lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut agar lebih mudah dalam mengelola dana maupun ikut andil dalam kegiatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu mendukung atau bergabung dengan konsorsium. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu konsorsium. Jadi konsorsium merupakan suatu pembiayaan bersama untuk melakukan suatu proyek atau project dengan melibatkan 2 atau lebih pihak perusahaan. Nah, dari hal tersebut
dapat disimpulkan, adapun caranya yaitu dengan memberikan salah satu hibah ke satu pihak tersebut yang digunakan untuk hibah pembangunan. Nah, salah satu pihak konsorsium dipercaya oleh perusahaan untuk mencari mitra kerjasama dari kalangan operasional dan dikembangkan dengan program yang telah disepakati bersama. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu dengan menjelaskan sanksi-sanksi pelanggaran CSR. Yang pertama itu dari pasal UU 25 tahun 2007 dan pasal 34 ayat 3 UU 2007. Nah, dalam pasal 34 UU 25 tahun 2007 mereka menjelaskan mengenai di sana dicantumkan mengenai peraturan atau sanksi administratif. Salah satunya yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. Selanjutnya untuk pasal 334 ayat 3 UU tahun 2027 menjelaskan bahwa selain sanksi administratif, badan usaha dan usaha perseroan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan-rekan saya. Sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan yaitu mengenai CSR, yaitu dari pengertiannya, juga manfaatnya, tujuan, dasar-dasar hukum yang melandasi adanya CSR tersebut. Nah, tidak hanya perlu mengetahui teorinya saja, kita juga harus mengetahui perusahaan mana yang sudah menggunakan konsep CSR ini dan seperti apa. Nah, di dalam slide sudah saya tampilkan salah satu logo perusahaan yang menggunakan konsep CSR. Kalian pasti sudah tidak asing lagi mengenai logo tersebut. Nah, logo Unilever ini sering kita temui minuman, kecantikan, bahkan produk kesehatan. Nah, ternyata Unilever ini merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan CSR. Nah, perusahaan ini merupakan PT Unilever Indonesia Tbk yang berdiri di Indonesia semenjak tahun 1933. Next. Nah, awalnya PT Unilever Indonesia Tbk ini bernama Liver Fabrication NV yang beroperasikan di Batavia dan merubah namanya menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, pada tahun 1980 dan go public menjual sahamnya pada Bursa Efek Indonesia dan pada tahun 1981. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyediaan consumer product yaitu home and product care serta food and ice cream di Indonesia. Nah, rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang terkenal di Indonesia seperti Pepsodent, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, dan lain sebagainya. Nah, PT Unilever Indonesia ini sebagai perusahaan CSR yaitu memiliki visi untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Nah, di samping itu, PT Unilever Indonesia Tbk juga memiliki yaitu misi yang pertama yaitu bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap harinya. Dan yang kedua yaitu membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik mereka dan untuk orang lain. Kemudian misi selanjutnya yaitu adalah menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia, terutama bagi lingkungan. Nah, misi yang keempat yaitu senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Jadi PT Unilever Indonesia ini di samping berkegiatan berbisnis dan mencari keuntungan juga peduli terhadap lingkungan, pendidikan, dan kehidupan masyarakat. Next. PT Unilever Indonesia Tbk mengelompokkan produk mereka ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada food and drink, yang kedua ada home care, dan yang ketiga ada personal care.
Jadi food and drink di sini ada beberapa produk dari PT Unilever, yaitu berupa Blue Band, Lipton, Royco, Walls, Bango, Buavita, Sariwangi. Nah, produk-produk tersebut di dalamnya sudah terselipkan yaitu beberapa program CSR. Contohnya itu pada Blue Band dan juga pada kecap Bango. Kemudian pada produk home care di sini ada yang seperti sering kita lihat yaitu Sunlight, Chief, Molto, Superpel, Fixal, Niso. Itu merupakan produk home care yang dicetuskan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Kemudian di samping itu juga ada personal care yaitu seperti Lux, Pond's, Rexona, Sunsilk, Tresemme, Vaseline, Citra, Clear, dan yang paling sering kita gunakan dan kita dengar yaitu adalah Pepsodent yaitu pasta gigi dan juga ada sabun Lifebuoy. Next. Sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial, Unilever Indonesia menjalankan program Corporate Social Responsibility atau yang kita kenal dengan CSR yang luas di Indonesia. Nah, program-program tersebut menyangkut 4 pilar yang tinggi, yaitu yang pertama, lingkungan, nutrisi, pertanian, hingga higiene atau kebersihan. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 contoh, yaitu program-program yang dilaksanakan oleh PT Unilever Indonesia mengenai kampanye-kampanyenya, yaitu untuk menciptakan yaitu kepedulian terhadap lingkungan, nutrisi, serta higiene. Nah, di sini yang pertama yaitu adalah produk dari PT Unilever, yaitu sabun cuci tangan. Nah, kampanye dengan sabun cuci tangan ini bisa kita temukan pada produk PT Unilever, yaitu sabun Lifebuoy. Jadi, sabun Lifebuoy ini merupakan salah satu produk dari PT Unilever Indonesia, yaitu berupa sabun cuci tangan. Nah, di samping menciptakan sabun cuci tangan, PT Unilever Indonesia juga melakukan kampanye dengan sabun cuci tangan Lifebuoy. Nah, untuk program CSR ini dulu kita sering temukan yaitu di sekolah-sekolah. Jadi Unilever Indonesia itu menyasar sekolah-sekolah dan mengkampanyekan bagaimana cara mencuci tangan yang bersih dengan baik dan benar. Sehingga dengan cara mencuci tangan dengan baik yang benar itu akan menciptakan kehigienisan. Jadi kebersihan sangat dijunjung tinggi dalam program kampanye sabun cuci tangan, yaitu yang terdapat pada produk Lifebuoy. Kemudian yang kedua yaitu adalah program edukasi kesehatan gigi dan mulut. Nah, program kesehatan gigi dan mulut ini bisa kita temukan yaitu di produk Pepsodent. Pepsodent merupakan salah satu yaitu produk personal care, yaitu berupa pasta gigi yang sering kita temui yang dimiliki oleh Unilever Indonesia. Jadi di sini memiliki program kemitraan yaitu sikat gigi pagi dan malam. Jadi di sini tidak hanya menciptakan produk pasta gigi untuk dijual, namun juga memiliki program mengedukasi kesehatan gigi dan mulut. Jadi di sini betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak-anak di Indonesia agar gigi anak-anak tidak berlubang. Tidak hanya anak-anak, namun juga orang dewasa juga harus rajin menggosok giginya agar lebih sehat. Jadi di sini tidak hanya berbisnis, namun juga memiliki responsibility sosial atau kepedulian sosial terhadap masyarakat. Kemudian di sini yaitu yang ketiga contohnya yaitu adalah contoh yang sangat unik, yaitu adalah kecap Bango. Jadi kita sudah sering melihat yaitu iklan-iklan kecap Bango di TV, di gadget atau yang lain-lain. Tanpa kita sadari pada produk kecap Bango ini memiliki salah satu program CSR, yaitu adalah program pelestarian makanan tradisional. Jadi di produk kecap Bango ini sudah mementingkan yaitu bagaimana kita menghargai makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia seperti nasi kuning, gulai, dan bumbu-bumbu kuliner yang lainnya. Jadi di sini tidak hanya berjualan bumbu produk saja dari kecap Bango, namun juga mendukung yaitu untuk melestarikan makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia agar tetap lestari. Jadi di sini juga memiliki responsibility terhadap makanan tradisional atau budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, ini merupakan 3 contoh sederhana yaitu program CSR yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia. Jadi sebenarnya masih banyak sekali program-program yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia. Salah satunya yaitu adalah ada juga Blue Band, yaitu Blue Band itu juga memiliki program CSR yaitu untuk memenuhi nutrisi dari anak-anak yang ada di Indonesia. Nah, di produk-produk yang lainnya juga terdapat yaitu untuk ajakan untuk agar lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa PT Unilever tidak hanya mengejar
bisnis saja, namun di sini juga memiliki rasa corporate social responsibility yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Jadi untuk contoh-contoh lainnya mungkin rekan-rekan sekalian bisa mencarinya yaitu di Google, apa sih lagi program-program CSR yang dimiliki oleh PT Unilever, atau bisa juga perusahaan mana sih yang menerapkan program CSR selain PT Unilever, bisa dicari di internet karena masih banyak sekali perusahaan yang menerapkan yaitu menjalankan program corporate social responsibility. Next. Jadi mungkin sekian materi yang kami dapat sampaikan. Jadi di sini kami menyampaikan materi tentang corporate social responsibility mengenai program-program yang dijalankan oleh suatu perusahaan yang tidak hanya mencari keuntungan, namun juga memiliki respect terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun masih ada materi yang menyimpang, kami mohon maaf. Jadi saya tutup presentasi kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.